Bab 51, sesuatu yang besar terjadi. Ya, Marsekal. Salah satu penjaga melangkah maju dan mengkonfirmasi. Dan wanita itu berkata dia ingin mencabut kualifikasi pendaftaran Tuan Muda. Cabut kualifikasi Tuan Muda. Kemarahan Marshal Haotian melonjak, menembus lubang di langit. Benar, Marsekal, wanita itu juga mengatakan untuk menahan Tuan Muda dan penjaga itu ragu-ragu ketika sampai di bagian ini. Dan setelah itu, muntahkan. Marsekal Haotian membentak. Ya, Marshal, wanita itu berkata untuk menahan Tuan Muda terlebih dahulu dan kemudian memanggilmu untuk pergi dan menjemputnya kembali sebelum secara terbuka meminta maaf kepada Akademi para penjaga. Dengan cepat mengungkapkan semuanya dengan suara gemetar. Pada saat itu, Si Ong Meiki mengatakan untuk menahan Wang Xiaolong dan membiarkan tetua keluarganya datang dan membawanya kembali setelah secara terbuka meminta maaf kepada Akademi. Tapi, apa yang Si Ong Meiki tidak sadari adalah bahwa penatua Wang Xiaolong kebetulan adalah Marsekal Haotian. Apa? Marsekal Haotian berdiri dengan marah, kursi samping yang keras seperti batu berubah menjadi bubuk yang berserakan. Juga, pria itu ingin senior VIHO dipenggal untuk menghalangi publik. Penjaga lainnya menambahkan. Memenggal kepala junior brother untuk menghalangi publik. Kemarahan Marshal Haotian mencapai titik tidak bisa kembali dan dia berteriak, sampaikan perintah Marshal ini, 10 brigade infanteri untuk berbaris ke Cosmic Star Academy. 10 brigade infanteri, itu 100.000 tentara. 100.000 tentara untuk menekan Akademi Bintang Kosmik. Ini sangat mengejutkan kedua penjaga itu. Kenapa kamu tidak bergerak cepat? Tanda seru. Melihat mereka berdua masih berdiri di dalam ruangan, Marshal Haotian berteriak keras. Ya Marsekal. Kedua penjaga berlari keluar untuk menyampaikan perintah dengan panik. Kondor cakar besi. Setelah dua penjaga pergi, Marshal Haotian memanggil dengan keras ke arah langit di atas dan seekor condor abu-abu besar muncul di atas Marshal Mansion, mengeluarkan teriakan keras yang terdengar beberapa li jauhnya. Semua penjaga dan pelayan mansion menatap sosok condor dan setiap ekspresi mereka berubah, sesuatu yang besar akan terjadi. Hanya untuk masalah serius dan serius Marsekal akan memanggil Iron Claw Condor. Semua penjaga Marshal Mansion dari Orde ke-8 ke atas, berkumpul di alun-alun. Kemudian, semua orang di mansion mendengar suara menggelegar Marsekal Haotian. Ya Marsekal. Pada saat yang sama, siluet melintas dan menghilang dari berbagai sudut mansion, menuju untuk berkumpul di alun-alun di Marshal Mansion. Ketegangan sebelum perang menyebar ke seluruh mansion. Wang Xiaolong dan VIHO yang berada di pekarangan mereka sendiri juga mendengar suara Haotian. Ayo pergi dan lihat. Wang Xiaolong dan VIHO tiba di alun-alun dan melihat Marshal yang siap memimpin 100.000 tentara ke Cosmic Star Academy. Dalam sekejap, Wang Xiaolong mengerti apa yang direncanakan Marsekal Haotian. Tunggu. Tuan Muda. Melihat Wang Xiaolong di alun-alun, Marsekal Haotian melompat dari condor dan memberi hormat. Haotian, aku tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar. Kata Wang Xiaolong setelah dia memikirkannya sejenak. Untuk Wang Xiaolong dan Marshal Haotian, itu tidak akan menjadi hal yang baik jika segala sesuatunya lepas kendali. Wang Xiaolong tahu bahwa surat rekomendasinya diberikan kepada Haotian oleh Kepala Sekolah Cosmic Star Academy yang membuktikan hubungan baik mereka. Jika Marsekal Haotian memimpin infanteri sebesar itu ke Akademi, pasti akan membuat persahabatan mereka canggung, dan pada saat itu, konflik akan lebih sulit diselesaikan. Selain itu, mereka berada di kota kerajaan. Gerakan sebesar itu akan merusak reputasi Marsekal Haotian. Tuan Muda. Haotian ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan bersikeras dengan nada tegas, masalah ini berakhir di sini. Itu benar, kakak senior. Karena Tuan Muda baik-baik saja, lupakan masalah ini, VIHO membujuk.
Hao Tian berdiri diam tanpa berbicara, kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berbicara, "Ya, Chuan muda." Hao Tian patuh. Selanjutnya, tangan kanannya melambai untuk membubarkan para penjaga yang berkumpul, menarik perintah marshalnya. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong, Fei Hao, dan Hao Tian duduk di aula utama. "Sovereign, Anda adalah Asuras Gate Sovereign, tapi di sini di kerajaan Luotong, Anda berulang kali berada dalam bahaya. Tolong hukum bawahan ini atas dosa ini." Ketika ketiganya duduk, Hao Tian tiba-tiba berlutut dan mengucapkan kata-kata itu. Wang Xiaolong dengan cepat memegang lengan Hao Tian. "Hao Tian, cepat berdiri. Meminta Sovereign untuk menghukum kejahatan bawahan ini." Marsekal Hao Tian tetap berlutut di lantai. Wang Xiaolong menatap Fei Hao dengan pandangan tak berdaya, dan Fei Hao mengikuti dengan mengatakan, "Kakak senior, karena penguasa memintamu untuk berdiri, lalu berdiri, lagi pula, kesalahannya bukan terletak padamu." Marsekal Hao Tian ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bangkit, "Terima kasih Yang Berdaulat. Aturan gerbang Asura sangat ketat. Jika ini terjadi di masa lalu, jika Wang Xiaolong terluka di bawah wilayah yurisdiksinya, hukuman untuknya akan membuat siapapun gemetar ketakutan. Meskipun dia mungkin mempertahankan hidupnya, budidaya bela dirinya akan hancur. Tentu saja, Wang Xiaolong sama sekali tidak terluka." Melihat Hao Tian berdiri, Wang Xiaolong bertanya, "Ada berita tentang penatua Yeu Ming?" Wang Xiaolong mendengar Fei Hao menyebutkan bahwa tuan mereka pergi ke kota kerajaan Mohe, jadi dia meminta Marsekal Hao Tian untuk mencari berita Yeu Ming. Membalas Sovereign, "Belum ada berita tentang guru. Ketakutan bawahan guru telah meninggalkan kota kerajaan Mohe." Hao Tian menjawab dengan hormat. Wang Xiaolong merasakan sedikit kekecewaan, tetap saja, dia mengharapkan hasil ini. Yeu Ming pergi ke kerajaan Mohe untuk beberapa hal, jadi setelah 3 tahun, hampir tidak mungkin baginya untuk tetap di sana setelah sekian lama berlalu. Tuannya, Ren Wokuang, meninggalkan sesuatu untuknya di markas gerbang Asura, dan itu adalah sesuatu yang penting untuk kultivasi taktik Asura Wang Xiaolong. Jadi, dia ingin bertanya pada Yeu Ming di mana lokasi markas itu. Ini sepertinya informasi istimewa, karena bahkan Marsekal Hao Tian tidak mengetahui lokasinya. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong kembali ke halamannya dari aula utama. Ketika dia melangkah ke halaman, sesosok kecil berlari ke pelukannya. "Anak kecil, kemana kamu lari ke beberapa hari terakhir ini?" Wang Xiaolong terkekeh saat dia bertanya, tidak menghindari sosok itu. Tentu saja, sosok kecil ini adalah si monyet ungu kecil. Beberapa hari terakhir Wang Xiaolong tidak melihat sekilas si kecil dimanapun. Bertengger di bahu Wang Xiaolong, monyet ungu kecil itu mulai memberi isyarat dengan penuh semangat sambil mencicit. Melihat monyet kecil itu, Wang Xiaolong tertawa sendiri. Mungkin, di dunia ini, hanya dia yang tahu apa yang ingin dikatakannya. Di dunia martial spirit ini, pembudidaya binatang harus menerobos ke alam ksiantian sebelum mereka dapat berbicara bahasa manusia. Tanpa diragukan lagi, monyet kecil ini memiliki banyak hari di depannya sebelum ia dapat berbicara, jadi ia hanya dapat memberi isyarat untuk berkomunikasi dengannya. Setelah itu, Wang Xiaolong membiarkan monyet ungu kecil itu bermain sendiri saat dia masuk ke kamar, mengeluarkan tempat tidur batu giok yang dingin dan mulai berlatih. Sejak dia maju ke orde ke-6, kecepatan dia menyerap aura spiritual dunia bawah telah meningkat lagi. Roh bela diri naga kembar di belakangnya telah tumbuh lebih besar, sisik naga hitam bersinar hitam berkilauan dan naga biru berkilau biru tua. 3 hari segera berlalu. Selama 3 hari terakhir ini, selain berlatih, Wang Xiaolong mampu menstabilkan kekuatan barunya. Ki pertempurannya yang dicampur dengan aura spiritual dunia bawah berjalan lancar di meridiannya. Akhirnya, hari pertama sekolah
Wong Xiaolong keluar dari kamarnya, sinar matahari pagi menghangatkan tubuhnya. Hari pertama sekolah. Tidak lama kemudian, Wong Xiaolong meninggalkan Mars Hall Mansion bersama VIHO dan 4 penjaga, menuju ke arah Cosmic Star Academy. Marsekal Hao Tian menambahkan 2 penjaga lagi untuk melindungi Wong Xiaolong setelah insiden sebelumnya. Segera, mereka berenam mencapai gerbang akademi. Sejak akademi dimulai, VIHO dan keempat penjaga menemani Wong Xiaolong sampai mereka mencapai gerbang depan. Wong Xiaolong melewati gerbang sendirian dan setelah bertanya dari guru dan siswa yang lewat, dia berjalan ke arah kelasnya. Bab 52, tak terkalahkan sepanjang Xiaolong. Apa yang di luar dugaannya adalah suara akrab Lilu memanggilnya saat dia melangkah ke ruang kelas. Wong Xiaolong melihat ke arah suara itu berasal dan melihat Lilu melambai dengan antusias padanya, tersenyum dan memperlihatkan 2 lesung pipi yang indah di pipinya. Wong Xiaolong tersenyum dengan sedikit ketidakberdayaan di dalam, dia sekelas dengan Lilu. Apa yang tidak diketahui Wong Xiaolong adalah bahwa setiap angkatan siswa baru ditempatkan bersama di kelas yang sama karena hanya ada 1 kelas untuk setiap tahun. Penampilan Wong Xiaolong di kelas menarik perhatian para siswa baru. Dia sampah luar biasa itu. Pada hari pendaftaran, pengawalnya memukuli guru akademi, tidak hanya tidak terjadi apa-apa padanya, bahkan semua biayanya dibebaskan. Terlalu hebat luar biasa. Tidak peduli seberapa luar biasa, dia masih sia-sia mengandalkan latar belakang keluarganya untuk masuk. Jika bukan karena surat rekomendasi, apakah dia memenuhi syarat untuk masuk ke Cosmic Star Academy? Menurutku, paling banyak, semangat bela dirinya hanya kelas 6. Sebagian besar siswa baru melihat apa yang terjadi antara Wong Xiaolong dan Xiong Meiki pada hari pendaftaran, dan perkelahian yang terjadi dengan Zhong Yuan dan yang lainnya. Alis Wong Xiaolong perlahan berkerut saat gosip memasuki telinganya. Xiaolong, duduk di sampingku. Lilu mengabaikan diskusi di sekitarnya, pergi ke Wong Xiaolong dan menarik tangannya ke kursi di sebelahnya. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi tidak baik menolak niat baik Lilu di depan umum. Wong Xiaolong baru saja duduk ketika seorang anak laki-laki berambut pirang berusia sekitar 10 tahun, dengan jubah pamas pucat masuk ke ruang kelas. Anak laki-laki berambut pirang ini terlahir dengan wajah tampan yang lembut, meski sedikit sombong. Jiang Teng. Dia adalah Jiang Teng? Dari apa yang saya dengar, pada hari pendaftaran, semangat bela dirinya ditentukan untuk menjadi harimau cerah suci. Semangat bela diri kelas 11 yang luar biasa. Sejak pendirian Akademi Bintang Kosmik kami, belum pernah ada penampilan roh bela diri berbakat yang luar biasa sebelumnya. Ketika masalah ini dilaporkan kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, keduanya sudah menyatakan ingin mengambilnya sebagai murid mereka. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Cosmic Star Academy sebelumnya. Di tengah ramainya diskusi para siswa, pemuda berambut pirang itu berjalan ke kursi kosong di tengah kelas dan duduk. Wong Xiaolong, yang berada di baris kedua, memperhatikan bocah berambut pirang itu. Tingkat roh bela diri anak laki-laki ini berada di luar harapannya. Roh bela diri tingkat 11, harimau cerah suci. Seolah-olah dia merasakan tatapan Wong Xiaolong, bocah pirang Jiang Teng menoleh, dan mata mereka bertemu di udara. Pada saat itu, di mata anak laki-laki berambut pirang itu, kebencian yang tak terselubung melintas di antara mereka, emosi yang sama yang berkedip di mata Xiong Meiki ketika dia melihat ke arah Wong Xiaolong pada hari pendaftaran saat dia memberikan surat rekomendasinya. Kemudian, Jiang Teng menoleh ke belakang dengan jijik. Wong Xiaolong mencatat ketidaksukaan dan penghinaan yang kuat dari pihak lain, sementara hatinya mencibir, kesan baik apapun yang dia miliki tentang pihak lain, langsung jatuh ke titik terendah. Saat para siswa berdiskusi dengan berbisik, seorang guru wanita yang dingin tiba-tiba masuk ke kelas dan itu adalah Xiong Meiki. Melihat Xiong Meiki, Wong Xiaolong sedikit terkejut,
Jangan bilang beruang betina ini adalah guru kelas. Si Ong Meiki memasuki ruangan dan melangkah ke mimbar. Saya guru kelas Anda, Si Ong Meiki. Kata-katanya membenarkan dugaan Wong Xiaolong. Setelah Si Ong Meiki selesai mengatakan itu, matanya seperti belati saat dia menatap Wong Xiaolong selama sepersekian detik. Wong Xiaolong tenang dan acuh tak acuh, langsung mengabaikan Si Ong Meiki. Melihat tanggapannya, atau lebih tepatnya kurangnya tanggapan, Si Ong Meiki mencibir dengan dingin dan melanjutkan untuk memberitahu kelas beberapa peraturan Cosmic Star Academy, konten kursus yang akan mereka pelajari dalam beberapa hari mendatang dan beberapa metode untuk naik kelas. Hanya ada 3 tahun kelas di Cosmic Star Academy, Orde ke-6 dan di bawahnya di kelas tahun pertama. Terobosan dari puncak Orde ke-6 ke Orde ke-7 memberikan satu kelayakan untuk mengikuti tes penilaian tahun kedua. Mereka yang lulus, maju ke kelas tahun atas untuk tahun ketiga, siswa diharuskan menjadi Orde ke-9. Siapapun yang mencapai usia 22 tahun namun gagal masuk kelas tahun kedua akan dikeluarkan dari Cosmic Star Academy. Si Ong Meiki berkata, untuk menerobos ke urutan ke-7 sebelum 22 sulit bagi sebagian dari Anda, tetapi tidak demikian bagi mereka yang memiliki roh bela diri tingkat 9 ke atas. Dengan pengasuhan Cosmic Star Academy kami, selama Anda bersedia bekerja keras, secara umum, sebagian besar dari Anda dapat menembus Orde ke-7 sebelum mencapai usia 22 tahun. Adapun pemborosan yang datang dengan menggunakan surat rekomendasi, tidak peduli seberapa banyak akademi memelihara dan membimbing mereka, pemborosan ditakdirkan untuk tetap menjadi pemborosan. Seolah sengaja atau mungkin tidak, Si Ong Meiki diam-diam melirik Wong Xiaolong. Wong Xiaolong mengerutkan kening. Limbah dengan surat rekomendasi ini paling banyak memiliki roh bela diri kelas 7 atau 6. Bahkan mungkin kelas 5, bahkan jika mereka berkultivasi sampai usia 40 tahun, 60 tahun, mereka tetap tidak memiliki kesempatan untuk menembus Orde ke-7. Jadi, mereka hanya memiliki satu akhir, pengusiran dari Akademi. Si Ong Meiki melanjutkan, dan seolah benci tidak cukup, matanya menatap Wong Xiaolong dengan dingin saat dia berbicara. Semua siswa baru di kelas memandang Wong Xiaolong, menjadikannya pusat perhatian. Kemudian, nada suara Si Ong Meiki tiba-tiba berubah, ekspresinya yang dingin diganti dengan senyum ramah. Saya ingin memperkenalkan semua orang kepada jenius paling berbakat di akademi kami selama lebih dari 100 tahun, siswa Jiang Teng. Si Ong Meiki menunjuk pada bocah berambut pirang itu ketika dia menyelesaikan perkenalan. Siswa Jiang Teng memiliki semangat bela diri kelas 11, harimau cerah suci. Dia adalah siswa pertama akademi kami yang memiliki bakat bela diri yang luar biasa sejak didirikan. Pada saat ini, Jiang Teng berdiri dari kursinya dan mengangguk ke teman sekelas di sekitarnya, kepalanya terangkat sedikit terlalu tinggi. Si Ong Meiki memimpin kelas dengan tepuk tangan meriah. Merasakan tatapan iri dan mengagumi di tubuhnya, sikap Jiang Teng menjadi lebih angkuh, tetapi ketika dia melihat sekilas ketidakpedulian Wong Xiaolong saat dia duduk di sana, jelas tidak berniat untuk ikut bertepuk tangan, senyum Jiang Teng sedikit berkurang. Ketidaksukaan di matanya meningkat satu tingkat. Pada titik ini, Si Ong Meiki tiba-tiba berbicara, izinkan saya memberitahu semua orang berita yang luar biasa. Siswa kami Jiang Teng baru berusia 10 tahun, tetapi dia sudah menjadi prajurit Orde ke-4. Puncak Orde ke-4 awal 10 tahun sudah merupakan puncak Orde ke-4 awal. Ini terlalu menakutkan. Keterkejutan terlihat jelas dalam ekspresi setiap siswa baru dan pada saat yang sama, kecemburuan dan kekaguman hampir menembus atap saat mereka memandang Jiang Teng dengan kagum. Jiang Teng, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menyebutkan bahwa kamu telah mempelajari keterampilan bertarung? Si Ong Meiki tersenyum bertanya pada Jiang Teng. Itu benar, Guru. Jiang Teng menjawab sambil tertawa. Bisakah kamu mendemonstrasikan dan membiarkan semua orang melihat?
Si Ong Meiki meminta. Oke, Jiang Teng mengangguk dan berjalan keluar dengan bangga ke tempat kosong di depan ruang kelas. Dia berdiri dan pada awalnya, lalu tiba-tiba, cahaya terang keluar dari tubuhnya, memperlihatkan seekor harimau besar melayang di belakangnya. Seluruh tubuh harimau besar ini bersinar terang, menghembuskan nyala api. Itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, memancarkan atmosfer menindas roh bela diri bakat yang luar biasa. Jiang Teng melompat dan berteriak, "Tiger Flame Palm!" Satu demi satu cakar harimau dicap di udara. Sambil menonton, para siswa baru bertepuk tangan dan bersorak tanpa henti. Namun, Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Telapak api harimau ini harus menjadi keterampilan pertempuran peringkat misterius tingkat tinggi dan itu tidak buruk. Tetapi dalam gerakan Jiang Teng, itu penuh dengan kelemahan. Mendengarkan tepuk tangan dan sorak-sorai, Jiang Teng berusaha lebih keras dalam penampilannya dan pada akhirnya, dia dengan puas melihat ke bawah pada teman-teman sekelasnya, berteriak Sacred Bright Tiger muncul, tak terkalahkan di seluruh dunia. Tak terkalahkan di seluruh. Ketika Wang Xiaolong mendengar teriakan Jiang Teng, dia gagal menahan tawanya dan embusan pecah. Tawa Wang Xiaolong datang begitu tiba-tiba sehingga seluruh kelas tiba-tiba terdiam. Perhatian semua orang tertuju pada Wang Xiaolong. Si Ong Meiki kehilangan senyumnya dan menatap dingin ke arah Wang Xiaolong, berteriak, "Wang Xiaolong, berdiri." Bab 53, Taruhan. Alis Wang Xiaolong dirajut menjadi satu. Meski begitu, dia tetap berdiri. Lilu di sampingnya sangat khawatir. "Apa yang kamu tertawakan?" Si Ong Meiki membentak ketus karena marah. Senyum tipis melengkung di sudut bibir Wang Xiaolong. "Aku tertawa karena itu adalah keterampilan pertempuran yang jelek namun semua orang sangat bersorak." "Apa?" Kemarahan naik ke wajah si Ong Meiki. "Kamu, sia-sia dengan surat rekomendasi, tidak memenuhi syarat untuk menilai keterampilan bertarung orang lain." Wang Xiaolong mencibir dan membalas, "Saya tidak memiliki kualifikasi untuk menilai. Lalu apa hakmu untuk mengatakan aku sia-sia, dasar beruang betina, beruang betina?" Wajah semua orang memiliki ekspresi antisipasi yang bersemangat melihat bahwa Wang Xiaolong telah berani memanggil si Ong Meiki sebagai beruang betina di depan begitu banyak siswa. "Anda!" Si Ong Meiki segera berkobar karena marah. Satu jari menunjuk ke arah Wang Xiaolong saat dadanya yang menggairahkan naik turun. "Baik, baik, kamu tidak akan mengakui bahwa kamu sia-sia. 3 hari kemudian, ada tes penilaian untuk siswa baru. Jika Anda bisa masuk 10 besar maka saya akui bahwa Anda bukan pemborosan yang tidak berguna." 10 besar dalam tes penilaian, kondisi ini terlalu berlebihan. Meskipun demikian, Wang Xiaolong hanya tertawa, "Apakah saya membutuhkan pengakuan Anda apakah saya tidak berguna atau tidak? Oke, jika saya masuk salah satu dari 10 tempat teratas dalam tes penilaian, saya ingin Anda menggeram 3 kali seperti beruang, berlutut di alun-alun akademi menggeram 3 kali seperti beruang." Kilatan tajam dan berbahaya terpancar jauh di dalam pupil si Ong Meiki seolah dia ingin menelan Wang Xiaolong hidup-hidup, menggertakkan giginya. "Bagaimana jika kamu gagal masuk salah satu dari 10 tempat teratas? Jika saya gagal, saya akan secara sukarela mengundurkan diri dari sekolah dan juga akan berlutut di lapangan akademi dan menggonggong seperti anjing 3 kali." Suara dingin Wang Xiaolong terdengar. Wajah muram si Ong Meiki berubah ragu-ragu. "Bagaimana, apakah kamu tidak berani?" Wang Xiaolong menyeringai. "Oke." Si Ong Meiki menggigit bibirnya dan setuju, cahaya kejam melintas di matanya dan menghilang dengan cepat. Dia hanya menolak untuk percaya bahwa pemborosan yang mengandalkan latar belakang keluarga bisa masuk ke dalam salah satu dari 10 tempat teratas dalam penilaian. Melihat si Ong Meiki setuju dengan gigi terkatup, Wang Xiaolong mencibir ke dalam dan berjalan ke arah pintu ruang kelas. "Berdiri diam, kemana kamu pergi?" Si Ong Meiki berteriak. "Haruskah aku memberitahumu kemana aku pergi?"
Wang Xiaolong berhenti ketika dia mendengar itu dan terus melangkah keluar dari kelas, tetapi ketika dia lewat di samping Jiang Teng, Wang Xiaolong bergumam, orang bodoh yang merasa benar sendiri. Wajah Jiang Teng menegang, lalu memerah saat dia mengerti arti di balik kata-kata Wang Xiaolong. Pemborosan yang masuk melalui rekomendasi malah memarahinya, menyebutnya idiot di depan umum. Cahaya yang kuat berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, terbakar amarah saat dia melihat punggung Wang Xiaolong. Melihat sosok yang semakin menjauh tak menghiraukannya dan tersedak amarah yang gagal ia curahkan. Berjalan keluar dari ruang kelas, Wang Xiaolong menuju ke perpustakaan. Lagi pula, tidak ada bedanya apakah dia duduk di kelas atau tidak. Nyatanya, dia merasa lebih baik seperti ini, dia bisa pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu informasi yang dia inginkan. Perpustakaan itu jauh dari ruang kelas Xiaolong. Memasuki perpustakaan, dia mengeluarkan token muridnya untuk verifikasi. Setelah melewati verifikasi, dia mencari rak yang berisi buku tentang roh bela diri, dan secara acak mengambil sebuah buku berjudul Jenis Roh Bela Diri dan mulai membaca. Buku ini pada dasarnya menggambarkan berbagai jenis roh bela diri dan beberapa kemampuan supranatural bawaan yang mereka miliki. Ingatan Wang Xiaolong selalu luar biasa, membalik halaman dengan cepat. Beberapa saat kemudian dia selesai membaca dan mendapatkan pemahaman tentang roh bela diri dunia ini. Setelah jenis roh bela diri, Wang Xiaolong mengambil sebuah buku berjudul Nilai Roh Bela Diri yang berbeda yang mengevaluasi perbedaan antara nilai roh bela diri dan kemajuan kultivasi mereka. Ah, roh bela diri kembar. Ketika dia sampai di halaman terakhir ada beberapa notasi tentang roh bela diri kembar yang dibaca Wang Xiaolong dengan hati-hati, memberikan perhatian ekstra. Roh bela diri kembar dari jenis yang sama dapat bergabung menjadi satu atau mereka dapat dipisahkan sebagai dua entitas individu. Paragraf ini mengejutkan Wang Xiaolong. Roh bela diri kembar bisa menjadi satu tanda seru. Pantas saja di masa-masa awal ketika semangat bela dirinya baru saja terbangun, ia ada dalam keadaan gabungan. Ketika dia menerobos ke orde keempat, roh bela diri naga kembarnya terpisah menjadi dua entitas independen. Wang Xiaolong membaca bagian di bawah ini dan matanya berbinar, itu sebenarnya menggambarkan metode untuk menggabungkan dan memisahkan roh bela diri kembar dari jenis yang sama. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong menyelesaikan buku itu dengan perasaan gembira. Bagus. Dengan cara ini, dia bisa menggabungkan roh bela dirinya sebelum melepaskannya di masa depan sehingga tidak ada yang bisa menebak rahasianya. Dia membaca kembali paragraf yang menjelaskan metodenya, memasukkan setiap kata ke dalam otaknya, sebelum bergerak menuju rak yang berisi buku-buku tentang teks bahasa Beast. Mengikuti pola bahasa binatang di peta yang dia dapatkan di hutan bulan perak, dia memeriksanya satu per satu. Segera, dia berhasil menguraikan teks yang tertulis di peta harta karun Beast Cultivator. Tanah suci binatang iblis, gunung 1000 tusker, terowongan tanpa angin. Wang Xiaolong mengerutkan kening. Lokasi harta itu sebenarnya di tanah suci ras binatang tanda seru. Di dunia ini, ras demon Beast lebih besar dan lebih kuat daripada Beastmen normal, dan mereka membenci manusia, ingin memasuki tanah suci mereka, ini terlalu sulit. Setidaknya tidak mungkin untuk Xiaolong saat ini. Setelah dia selesai menerjemahkan kata-kata, hari sudah siang. Wang Xiaolong meninggalkan perpustakaan, dan dia keluar dari akademi bukannya kembali ke ruang kelas. Ketika dia keluar dari akademi, VIHOU dan 3 penjaga segera melihatnya dan bergegas ke sisinya, "Cuan muda." Wang Xiaolong mengangguk, ayo pergi. Dia membawa mereka berempat ke Tian Xuan Mansion. Dalam perjalanan, VIHOU tidak bisa menolak, jadi dia bertanya, "Cuan muda, akademi belum berakhir, kenapa kamu sudah keluar?" 4 penjaga lainnya juga memandang Wang Xiaolong dengan rasa ingin tahu, memiliki keraguan yang sama di hati mereka.
Wong Xiaolong menjelaskan, beruang betina dari hari pendaftaran itu adalah guru kelas saya. Apa? Beruang betina itu adalah guru kelas Chuan muda VIHOU tercengang, kemudian suaranya berubah cemberut ketika dia bertanya, Chuan muda, apakah dia mempersulit Anda hari ini di kelas? Wong Xiaolong terkekeh, beberapa ejekan tidak bisa dihindari. Kemudian, Wong Xiaolong merangkum apa yang terjadi dan taruhannya dengan Xiao Mei dalam penilaian siswa baru 3 hari kemudian. Ketika VIHOU mendengar itu tidak bisa menahan tawa, dia sudah bisa membayangkan 3 hari kemudian, Xiao Mei berlutut di alun-alun dan menggeram seperti beruang. Segera, mereka berenam tiba di Tian Xuan Mansion. Beasman Boli dan para budak lainnya melihat Wong Xiaolong dan VIHOU, jadi mereka bergegas memberi hormat. Menyuruh mereka berdiri, Xiaolong pergi ke aula utama dan bertanya kepada Boli tentang kemajuan dan masalah istana Tian Xuan baru-baru ini. Beasman Boli menjawabnya satu per satu dengan hormat. Dalam beberapa hari terakhir, furnitur yang diperlukan telah diatur sesuai dan halaman terbuka ditanami bunga dan tanaman. Beasman Boli bahkan mengatur agar dinding yang tua dan berjamur dihilangkan dan dicat dengan lapisan cat baru. Wong Xiaolong mengangguk, kamu melakukannya dengan baik, kamu bisa pergi. Mengakui dengan hormat, Beasman Boli berbalik dan membawa para pelayan bersamanya keluar dari aula utama. Setelah itu, Xiaolong meninggalkan Tian Xuan Mansion dan kembali ke Mars House Mansion. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul dari mulut Xiaolong, VIHOU, apakah kamu ingin melakukan terobosan ke ranah Xiantian? Terobosan ke ranah Xiantian? VIHOU tertegun, terbata-bata, soft-sovereign, kamu punya kera. Bab 54, Penilaian Siswa Baru. Wong Xiaolong mengangguk, saya punya metode yang akan membantu Anda melakukan terobosan ke alam Xiantian dalam 5 tahun. 5 tahun? VIHOU tercengang. Dia telah maju ke puncak orde ke-10 akhir belum lama ini, mengikuti kerangka waktu yang masuk akal, itu akan memakan waktu 20 hingga 30 tahun. Sebaliknya, sekarang Sovereign benar-benar mengatakan bahwa dia bisa membiarkan dia melakukan terobosan ke alam Xiantian hanya dalam 5 tahun. Setelah VIHOU mendapatkan kembali akal sehatnya, kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Dia telah mengikuti Sovereign begitu lama, dia tahu Sovereign hanya akan mengatakan sesuatu yang dia yakini dan dia pasti tidak akan membohonginya. Ayo, duduk, kata Wong Xiaolong, aku akan mengajarimu teknik kultivasi tanda seru. VIHOU terkejut sesaat dan mulai duduk. Kemudian, Wong Xiaolong mengajari VIHOU teknik kultivasi kekuatan internal yang disebut Liquid Thunder Arts. Meskipun Liquid Thunder Arts tidak sebagus Body Metamorphosis Scripture, tetapi setelah mencapai penyelesaian besar, itu akan menjadi sangat kuat, sebanding dengan teknik kultivasi peringkat surga dunia ini. Roh bela diri VIHOU adalah sungai perak dan teknik kultivasinya sendiri ditambah dengan Liquid Thunder Arts akan mempercepat kecepatan kultivasinya secara luar biasa, melangkah ke ranah Xiantian dalam waktu 5 tahun bukanlah masalah. Bawahan ini sujud untuk rahmat Sovereign. Setelah menghafal seni guntur cair VIHOU berlutut dengan rasa terima kasih, bersumpah bawahan ini akan selalu mengikuti penguasa. Wong Xiaolong melambaikan tangannya dan membantu VIHOU berdiri. Dia mempercayai kesetiaan VIHOU, jika tidak, dia tidak akan mengajari VIHOU Liquid Thunder Arts. Ketika kamu kembali ke Mars House Mansion, beritahu Hao Tian untuk datang. Saya juga akan mengajarinya teknik kultivasi. Bawahan ini berterima kasih kepada Sovereign atas nama kakak senior. Kegembiraan terlihat di wajah VIHOU, dan dia berlutut untuk berterima kasih kepada Wong Xiaolong lagi. Memberitahu VIHOU untuk berdiri, dia menjelaskan beberapa kedalaman teknik sampai VIHOU mulai memahaminya.
Dia kemudian memberitahu VIHOU tentang rencananya untuk membeli lebih banyak budak dan melatih mereka untuk membangun kekuatannya sendiri. Sovereign, yakinlah, VIHOU akan menangani tugas ini, VIHOU berkata dengan percaya diri. Wang Xiaolong mengangguk dan membiarkan VIHOU pergi. Setelah VIHOU pergi, Wang Xiaolong pergi ke halaman untuk berlatih air mata Asura sebentar. Kemudian dia melanjutkan dengan keterampilan yang dia ketahui dari kehidupan sebelumnya, Ethereal Palm, Execute Demon Sword, Luohan Fist, DLL. Dan untuk sesi kelas yang akademi, Xiaolong tidak repot-repot hadir. Faktanya adalah, dia mendaftar ke Cosmic Star Academy karena Dragon Flame Valley dapat meredam tubuhnya dan meningkatkan ki pertempurannya, dan daya pikat hadiah dari kompetisi kelas, kompetisi tahun, dan hadiah kompetisi akademi secara keseluruhan, grade 4, dan 5 Spirit Dance. Dan tentu saja, tempat representatif untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Menghadiri kelas baginya sama dengan membuang-buang waktu, dia hanya perlu muncul dan berpartisipasi dalam kompetisi kelas dan tahun. Sore Xiong Meiyuki semakin marah ketika dia melihat Wang Xiaolong absen untuk kelas sore setelah dia mengabaikannya dan meninggalkan kelas di pagi hari. Limbah itu, 3 hari kemudian saya akan melihat bagaimana Anda menggonggong seperti anjing di alun-alun. Xiong Meiyuki tertawa ketika dia memikirkan adegan ini, tetapi ketika dia ingat Wang Xiaolong memberinya julukan beruang betina, kemarahannya kembali. Sekarang, julukan beruang betina telah menyebar ke seluruh akademi. Di rumah Tian Xuan, ketika Xiaolong selesai dengan pelatihannya, VIHOU tiba bersama Marsekal Hao Tian. Jelas, VIHOU sudah memberitahu Hao Tian bahwa Wang Xiaolong akan mengajarinya teknik kultivasi karena dia terlihat bersemangat ketika Wang Xiaolong melihatnya. Dan Wang Xiaolong mengajari Marsekal Hao Tian teknik kultivasi yang disebut taktik 5 yang. Marsekal Hao Tian menggunakan 30 tahun untuk menerobos dari orde pertama Xiantian ke orde kedua Xiantian. Dengan ini, dia setidaknya bisa mempersingkat waktu hingga setengahnya untuk mencapai orde ketiga. Meskipun belasan tahun terasa sangat lama, untuk menerobos dari Xiantian Second Order ke Third Order dalam waktu sebanyak itu merupakan hasil yang luar biasa. Beberapa orang yang memiliki roh bela diri kelas 11 akan membutuhkan waktu yang sama, jika tidak lebih, untuk maju ke orde ketiga Xiantian. Dapat dikatakan, untuk Marshal Hao Tian yang memiliki semangat bela diri kelas 10, berlatih taktik 5 yang akan mempercepat kultivasinya, membawa hasil yang sama seolah-olah ia memiliki semangat bela diri kelas 11. Meskipun mengolah 5 yang tactic dapat mempercepat kecepatan kultivasi martial Hao Tian, itu tidak dapat mengubah atau meningkatkan batasan alami roh bela dirinya. Peluang untuk 10 roh bela diri kelas atas untuk maju ke alam Saint sangat tipis. Meski begitu, Marshal Hao Tian masih berterima kasih kepada Wang Xiaolong karena air mata dan ingus mulai mengalir. Sovereign, yakinlah bahwa Hao Tian akan memenuhi harapan Anda. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan melakukan terobosan ke orde ketiga setelah mengingat taktik 5 yang. Marsekal Hao Tian bersujud dengan rasa terima kasih. Wang Xiaolong mengangguk dan membantu Marsekal Hao Tian berdiri. Beberapa saat kemudian, Marsekal Hao Tian meninggalkan rumah Tian Xuan dan Xiaolong memintanya untuk mengirim seseorang untuk membawa monyet tunggu kecil itu ke rumah baru. Wang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mengeluarkan tempat tidur batu giok yang dingin setelah Marsekal pergi dan memanggil naga kembar, tetapi itu bukan untuk latihan. Dia mengikuti metode yang dia baca hari ini di perpustakaan dan menjalankan ki pertempurannya perlahan, mencoba menggabungkan naga kembar seperti saat pertama kali muncul. Saat Xiaolong menjalankan ki pertempurannya, satu tubuh naga hitam dan satu naga biru perlahan-lahan melingkar bersama saat cahaya hitam dan biru berkedip, melebur, dan tiba-tiba cahaya yang menyilaukan bersinar dan sekering berhasil diselesaikan menjadi naga berkepala 2, bukan ular.
Ketika naga kembar menyatu menjadi satu tubuh, aura penindas milik naga meningkat bahkan massa tubuhnya menjadi lebih besar. Tapi, kecepatan penyerap aura spiritual akhirat sedikit melambat dalam kondisi ini. Wong Xiaolong memperhatikan perbedaan ini. Setelah fusi berhasil, Wong Xiaolong mempraktikkan taktik Asura dan melanjutkan dengan kitab suci metamorfosis tubuh. Dia memiliki perasaan segera, garis meridiannya dapat mencapai tahap keempat dari konversi kekuatan bintang dan dia dapat memasuki tahap kelima yang sebenarnya. Setelah meridian tahap keempat dibuka, kekuatan internal Wong Xiaolong akan meningkat banyak dan pada saat itu, bahkan tanpa pertempuran Qi, dengan hanya mengandalkan kekuatan internal, dia bisa melenyapkan prajurit dari Orde ke-6 dan di bawahnya. Waktu mengalir dan berlalu dan 3 hari datang dan pergi. 3 hari terakhir ini, Wong Xiaolong tinggal dan berlatih di Tian Xuan Mansion dan tidak menghadiri kelas apapun, menyebabkan Xiong Meiki menggertakkan giginya dengan marah, tetapi itu seimbang ketika memikirkan ketidakmungkinan siswa sampah baru mencapai tempat di 10 besar dalam penilaian. Pada hari ini, Xiaolong keluar dari kamarnya dan meregangkan anggota tubuhnya. Hari ini penilaian siswa baru. Melihat langit cerah di atas, dia benar-benar menantikannya. Berjalan keluar dari halaman, VIHO telah menunggu dengan hormat selama beberapa waktu. Ayo pergi, kita menuju ke akademi. Seru Wong Xiaolong. Ya, penguasa. Ketika Wong Xiaolong tiba di akademi, Xiong Meiki dan sekelompok siswa baru sudah berkumpul di alun-alun dan dengan kedatangan Wong Xiaolong, mata semua orang tertuju padanya. Bab 55, tantang semua siswa baru. Aku tidak berharap sia-sia dengan surat rekomendasi untuk pendaftaran seperti kamu berani muncul melihat Wong Xiaolong tiba, Xiong Meiki mengejeknya dengan suara dingin. Sebaliknya, Wong Xiaolong malah tertawa terbahak-bahak, mengapa saya tidak berani datang? Setelah itu, ketika saya masuk 10 besar dalam penilaian, saya khawatir Anda akan mengingkari kata-kata Anda. Sebuah cahaya tajam melintas di murid Xiong Meiki. Aku, Xiong Meiki tidak pernah mengingkari kata-kataku. Wong Xiaolong berjalan ke kerumunan dan berdiri diam. Dan pada saat ini, bocah pirang Jiang Teng menatap Wong Xiaolong dengan tidak suka, lalu berbalik. Wajah Wong Xiaolong tetap tabah. Dan pada titik ini, Lilu datang di samping Wong Xiaolong, penuh kekhawatiran dan berkata, Xiaolong, bisakah kamu benar-benar masuk 10 besar? Pada tahun itu ketika Wong Xiaolong mengungkapkan kekuatan Orde keempat awal untuk mengalahkan Wang Wei selama pertemuan tahunan Wong Clan Manor, Lilu tidak mengetahuinya. Jangan khawatir, Wong Xiaolong memberi Lilu tatapan menghibur, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Beberapa saat kemudian, melihat semua orang telah tiba, Xiong Meiki mulai menjelaskan aturan dan kriteria penilaian siswa baru. Untuk menguji kekuatan siswa baru, membiarkan mereka bertarung adalah cara terbaik untuk melakukannya. Jadi, penilaian siswa baru adalah membiarkan mereka bertarung satu sama lain, setiap kelompok dibagi menjadi 5 kelompok dan lawan dipilih dengan undian. Pemenang grup memasuki babak pertempuran berikutnya, akhirnya menentukan 10 siswa teratas. Dan lokasi kompetisi pertempuran adalah alun-alun akademi. Karena ini adalah hari penilaian siswa baru, banyak siswa yang lebih tua yang menonton, dari mantan siswa tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Namun, saat Xiong Meiki menyelesaikan penjelasannya tentang proses penilaian, sebuah suara terdengar, Guru Xiong, ini terlalu merepotkan, bagaimana dengan ini? Saya akan menerima semua tantangan siswa, semakin lama seorang siswa dapat bertahan di bawah serangan saya, semakin tinggi penempatannya. Semua orang terkejut dan melihat dari mana suara itu berasal dan melihat orang yang berbicara adalah Jiang Teng. Saat kata Jiang Teng bergema di alun-alun, itu menyebabkan keributan di antara siswa yang lebih tua yang mengamati. Bocah ini adalah orang yang dikatakan memiliki semangat bela diri yang luar biasa, harimau cerah suci, Jiang Teng tanda seru.
Benar-benar gila. Dia sebenarnya berencana untuk menghadapi semua tantangan siswa baru sendirian. Orang-orang sombong karena mereka memiliki kekuatan. Diskusi bersuara rendah terdengar di antara siswa yang lebih tua. Dan Xiong Meiki tertegun. Jiang Teng sendiri ingin menghadapi semua tantangan siswa baru? Ada hampir 100 orang dalam kelompok siswa baru ini. Di salah satu sudut alun-alun berdiri dua lelaki tua jangkung dan salah satunya adalah wakil kepala sekolah Cosmic Star Academy, Xiong Chiu, sedangkan lelaki tua lainnya memiliki sepasang mata besar. Terutama telinganya, hampir 2 kali lebih besar dari telinga orang normal, mengukirnya ke dalam ingatan mereka hanya dengan satu tatapan. Kepala sekolah, Jiang Teng masih muda, sedikit terlalu kuat. Xiong Chiu berkata kepada orang tua itu, meskipun dia kuat, ada hampir 100 siswa baru, bagaimana dia bisa menerima semua tantangan mereka? Orang tua lainnya adalah kepala sekolah Cosmic Star Academy, San Zeng. San Zeng sama sekali tidak kecewa, tidak apa-apa, semuanya anak-anak, penuh dengan semangat masa muda sangat normal. Belum lagi, Jiang Teng memiliki semangat bela diri yang luar biasa, meskipun murid barunya cukup banyak, jangan remehkan kemampuan Secret Bright Tiger. Makna yang mendasari San Zeng adalah, kemampuan Jiang Teng saat ini dapat dengan mudah menangani kumpulan tantangan siswa baru ini. Xiong Chiu tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Kamu akan mengerti sebentar lagi, San Zeng tersenyum dan berkata kepada Xiong Chiu. Sementara Xiong Meiki sedang mempertimbangkan apakah dia harus setuju dengan saran Jiang Teng, ayahnya, suara Xiong Chiu ditransmisikan ke telinganya. Semua orang melihat Xiong Meiki, menunggu keputusannya. Beberapa saat kemudian, Xiong Meiki memandangi sekelompok siswa baru, lalu mengangguk ke arah Jiang Teng, oke. Ketika Xiong Meiki memberikan persetujuannya, kerumunan di sekitarnya semakin ribut. Xiong Meiki benar-benar mengizinkan Jiang Teng menerima sekitar 100 tantangan siswa baru. Xiong Meiki berjalan ke atas dan melambaikan kedua tangannya, menetapkan lingkaran selebar 10 meter di alun-alun sebagai cincin. Area kompetisi pertempuran akan berada di dalam ring, dan orang yang keluar dianggap sebagai pecundang. Jiang Teng adalah orang pertama yang melompat ke ring dan berdiri di tengah dengan tangan di belakang. Dengan sikap merendahkan berkata, siapa yang berani masuk? Ketika suaranya turun, di sekitar alun-alun itu sunyi. Saya. Pada saat ini, seorang pemuda gendut melompat ke dalam lingkaran. Tanpa menunggu, semburan cahaya terang meledak dari tubuhnya, semangat bela dirinya melayang di atas kepalanya di belakangnya. Semangat bela diri pemuda ini tampak seperti binatang sandifern yang gemuk, dan di atas kepalanya ada 2 tanduk lembut, terlihat sangat imut. Banyak siswa baru yang tertawa terbahak-bahak melihatnya. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya, semangat bela diri orang ini memang terlihat sedikit lucu. Namun, Wong Xiaolong, yang pergi ke perpustakaan beberapa hari yang lalu, mengenali roh bela diri pemuda gemuk ini. Itu adalah 10 roh bela diri kelas atas yang disebut Earth Dragon, tapi itu bukan milik ras naga, itu campuran garis keturunan, memiliki jejak garis keturunan ras naga, mirip dengan naga Asia. Si gemuk melepaskan semangat bela dirinya dan bergegas ke Jiang Teng, tinjunya meninju, kekuatan yang dipancarkan cukup kuat. Wong Xiaolong tahu, pemuda ini sudah mencapai pertengahan orde ketiga. Namun, meskipun dia adalah prajurit orde ketiga, melawan orde keempat Jiang Teng, dia jauh lebih lemah. Jiang Teng menyaksikan saat tinju itu mendekatinya, mengangkat tangan kirinya saat pertempuran Kim melonjak dan meninju untuk bertemu dengan kepalan pemuda gendut itu. Bang! Ledakan rendah terdengar, dan pemuda gendut itu bangkit kembali dari benturan. Lemak di tubuhnya bergetar saat dia terhuyung-huyung sampai ujung ring. Jiang Teng berdiri di tempat yang sama, telapak tangannya terangkat ke udara, dan pemuda gendut itu didorong keluar dari lingkaran. Pria muda gendut yang memiliki roh bela diri tingkat 10, orde ketiga, kalah.
Dari awal hingga akhir, hanya 3 waktu napas yang berlalu. Kesenjangan keterkejutan bergema melalui kerumunan yang melihat pemandangan ini. Setelah itu, ada 6 kekalahan beruntun saat siswa baru naik untuk menantang Jiang Teng satu per satu, yang bertahan paling lama adalah hitungan 6 napas, dan yang terpendek keluar dalam waktu 1 napas. Setelah Jiang Teng mengalahkan orang ketujuh, tiba-tiba tubuh Jiang Teng dari ujung kepala sampai ujung kaki dihujani cahaya suci, berkilauan. Ketika hilang, Jiang Teng yang lelah sekali lagi penuh energi, tampak segar. Ini pemulihan pertempuran Ki, tanda seru. Beberapa siswa yang lebih tua berseru keras melihatnya. Pertempuran pemulihan Ki. Ketika Jiang Teng maju ke prajurit Orde keempat, harimau cerah suci berevolusi dan kemampuan bawaannya adalah pemulihan pertempuran Ki. Bukankah kemampuan roh bela diri ini sedikit terlalu kuat? Agak jauh. Bahkan si Ong Chiu sedikit heran ketika melihat ini dan dia akhirnya mengerti mengapa kepala sekolah Su Zhang mengatakan Jiang Teng dapat dengan mudah mengalahkan semua siswa baru. Setiap kali dia mengalahkan seseorang, selama dia bisa mendapatkan sedikit waktu, dia bisa memulihkan semua ki pertempurannya yang habis. Bahkan jika ada beberapa siswa lagi, itu tidak menjadi masalah bagi Jiang Teng. Mata si Ong Chiu berbinar. Bahkan kepala sekolah San Sheng menonton dengan ekspresi puas di wajahnya saat dia melihat Jiang Teng. Dia sambil tertawa berkata, akademi kami telah didirikan selama 100 tahun, dan tidak pernah ada murid yang memasuki 100 tempat pertama di Duanren. Pertempuran kekaisaran di kota kekaisaran. Sekarang, penampilan Jiang Teng memberi kita harapan. Setelah panduan hati-hati kami, 20 tahun kemudian, Jiang Teng pasti bisa memasuki 30 tempat teratas dalam pertempuran kota kekaisaran. Si Ong Chiu tertawa terbahak-bahak. 20 tahun kemudian, jika Jiang Teng bisa masuk 30 besar di kerajaan Duanren, itu akan menjadi kejayaan akademi kita. Pada saat itu, kami akan sangat dihargai oleh Kaisar Kerajaan Duanren. San Sheng mengangguk, tersenyum lebar. Pada saat ini, Wang Xiaolong sedang berdiri di antara siswa baru, melihat siswa yang kalah satu demi satu dan Jiang Teng yang bersemangat, tetapi dia tidak terburu-buru untuk masuk ke ring. Ketika Jiang Teng mengalahkan orang ketujuh, Lilu, yang berada di samping Wang Xiaolong, tiba-tiba melompat, mendarat di atas ring. Melihat Lilu datang untuk menantangnya, seringai dingin muncul di wajahnya. Dia tahu wanita ini dekat dengan limbah yang terdaftar dengan surat rekomendasi, Wang Xiaolong. Matanya mengintip ke arah Xiaolong dan ketika dia menoleh untuk melihat Lilu, cahaya kejam melintas di matanya.